Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa asrarihi wa ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan kembali tentang salam. Salam itu merupakan bagian daripada jual beli. Perbedaannya dengan jual beli biasa, bahwa barang yang dibeli itu tidak nyata, tidak kelihatan mata. Akan tetapi tetap sah apabila dijelaskan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan barang yang dijual itu. Jenisnya dijelaskan, macamnya dijelaskan, segala sifat-sifatnya dijelaskan. Dan itu berupa hutang, baik hutang dalam waktu sangat singkat maupun hutang dalam waktu yang relatif lama. Dalam dunia modern sekarang, salam ini banyak dipraktikkan orang, termasuk di bank-bank syariah ya. Dengan akad salam, bank bisa kerjasama dengan para petani. Petani memerlukan modal untuk membiayai pertaniannya. Sementara bank juga memerlukan barang, pembelian barang hasil pertanian yang mungkin harganya relatif lebih murah. Maka bank itu pesan beras kepada petani dengan pembiayaan yang kontan, sementara berasnya akan diserahkan nanti pada saat sudah panen itu. Sama-sama diuntungkan, petani dapat modal untuk biaya pertanian, pihak bank bisa mendapatkan harga beras mungkin relatif lebih murah daripada kalau membeli secara kontan. Demikian pula bisa kerjasama dengan perusahaan. Memesan hasil perusahaan dengan pembayaran kontan, sementara produk daripada perusahaan itu akan diserahkan pada saat yang sudah ditentukan. Itu salam. Ada akad yang mirip dengan salam, namanya akad istisna. Bukan istisnanya nahwu ya. Kalau istisnanya nahwu, hurufnya adalah hamzah, sin, atta, assa, nun, hamzah, nun, alif, hamzah. Istisna. Kalau ini istisna, mujarradnya sona'a, asad, nun, ain, sona'a ya. Diikutkan bab istif'al, ditambah hamzah di awal. Ditambah sin dan ditambah ta menjadi istisna. Istisna itu adalah akad antara soni dan mustasni ya. Akad antara soni dan mustasni. Soni itu maknanya adalah pembuat sepatu, pembuat rumah, pembuat mobil, itu namanya soni.
Mustasni artinya orang yang minta supaya dibuatkan, ya kan. Datang ke pabrik sepatu, pesan sepatu, saya tolong dibuatkan sepatu 1000 pasang. Sepatunya mungkin belum ada, minta dibuatkan sepatu. Sama dengan salam disebutkan sifat-sifatnya. Ingin punya rumah, datang kepada tukang rumah, bilang kepada tukang rumah, saya ingin punya rumah, ingin pesan rumah yang seharga 100 juta, potongannya seperti ini, pintunya seperti ini, jendelanya seperti ini. Segala pembiayaan adalah Sonic sendiri yang menanggung. Kalau sama dengan salam berarti roksulmannya harus dibayar kontan begitu akad, tidak menunggu selesainya rumah, ya kan? Karena kalau tidak demikian berarti barangnya dan uangnya sama-sama tidak ada. Tapi yang berjalan sekarang akad istisna ini tidak seperti ini. Artinya sebagian besar keuangannya itu tidak kontan. Kalau persis sama dengan salam kan berarti tidak sah. Tapi menurut ulama Hanafiyah, meskipun keuangannya tidak kontan itu bisa sah. Itu istisna, ya. Babur rohni ini adalah bab rohan. Rohan itu artinya gadai. Gadai. Gadai itu artinya menjadikan suatu barang, harta sebagai jaminan hutang, ya. Gadai itu jaminan hutang. Tidak akan ada gadai tanpa ada hutang, ya. Tidak akan ada gadai tanpa hutang. Fungsi daripada barang gadai itu dua. Pertama adalah istifsak, yang kedua adalah istifa. Istifsak itu artinya mencari kepercayaan, jaminan, ya. Agar supaya orang yang memberikan hutangan itu lega dan tenang hatinya, maka ada barang milik orang yang berhutang yang dijadikan jaminan. Si A punya hutang, berhutang uang 100 juta kepada si B. Agar B itu tenang, maka si A sebagai orang yang berhutang menyerahkan mobilnya sebagai jaminan hutang. Itu istifsak namanya. Fungsi yang kedua adalah istifa. Artinya kalau pada saat jatuh tempo orang yang berhutang tak mampu membayar, maka yang dijadikan pembayaran adalah jaminan itu. Jaminan itu kalau dijual ima lebih dari hutangnya, ima kurang. Ya kalau lebih harus dikembalikan lebihnya. Kalau kurang minta tambah. Itu namanya gadai, ya kan. Jadi si A punya berhutang uang kepada si B 100 juta. Sebagai jaminan si A menyerahkan mobilnya kepada si B. Si A itu namanya rohin, orang yang menggadaikan. B namanya murtahin, orang yang menerima gadai. Mobil itu namanya marhun, sesuatu yang digadaikan, yang dijadikan jaminan hutang. Sedangkan uang 100 juta itu namanya marhun bihi. Marhun bihi artinya hutang yang dijamin dengan gadai.
Pertanyaannya, marhun bihi, bukan marhun bihi, marhun, sesuatu yang dijadikan jaminan, contohnya mobil itu, ketika dijadikan jaminan miliknya siapa? Adalah tetap menjadi miliknya rohin. Mobil itu, mobilnya dan manfaatnya mobil tetap miliknya si A sebagai orang yang menggadaikan, tetap miliknya si A. Oleh karena mobil itu, mobilnya dan manfaatnya tetap miliknya si A sebagai rohin, maka si A tetap bisa menggunakan mobil itu. Kan hanya jaminan, kan? Bisa saja diparkir di rumahnya si B, tetapi saat-saat si A membutuhkan bisa diambil untuk digunakan. Pertanyaannya, bagaimana kalau dimanfaatkan oleh si B sebagai penerima gadai? Itu yang jadi persoalan. Itu jadi persoalan. Boleh kalau ada izin daripada rohin, dan izinnya itu sesudah akad rohin. Sesudah akad rohin. Tapi sekarang gadai itu sudah dijadikan bisnis. Biasanya kan orang yang memerlukan uang yang cari hutangan, kan. Sekarang tidak sebaliknya, orang yang punya uang yang mencari orang, siapa yang mau berhutang uang saya, yang mau pinjam uang saya. Maksudnya yang diperlukan kan jaminannya. Kadang-kadang jaminannya bukan mobil tapi kebun. Ketika kebun diserahkan, patoron nyura itu diambil itu eksploitasi itu. Kalau bisa jangan melakukan itu. Yajuzu fima bai'uhu jazakama sahabi dainin sabitin qad lazima. Yajuzu boleh apa rohn, apa gadai, fima menyangkut sesuatu, bai'uhu yang ada pun menjual ma, jaza adalah boleh. Boleh apa gadai untuk sesuatu yang menjualnya adalah boleh. Apa ini maksudnya? Maksudnya sesuatu yang boleh digadaikan adalah tiap-tiap sesuatu yang bisa dijual. Mobil bisa dijual, ayam bisa dijual, sawah bisa dijual. Boleh dijual. Tiap-tiap sesuatu yang boleh dijual maka boleh digadaikan sebagai jaminan. Kama soha sebagaimana as-sah apa rohan, bidainin dengan hutang, sabitin yang tetap, qad lazima yang sungguh-sungguh mengikat. Artinya gadai itu terkait dengan hutang. Maksudnya marhun bihi harus berupa hutang, ya kan? Harus berupa hutang. Kalau bukan berupa hutang sebenarnya tak bisa. Tapi seringkali terjadi ada mahasiswa datang ke perpustakaan, pinjam buku atau kitab di perpustakaan. Sebagai jaminan ia menitipkan barang miliknya. Itu apa gadai itu? Ya bukan gadai karena yang dijamin bukan hutang tapi kitab. Tapi kitab atau buku. Sekarang yang dijamin dengan gadai itu harus berupa hutang. Seperti contoh tadi, si A hutang uang 100 juta. Jaminannya adalah mobil. Tapi tidak setiap dain harus dain yang sabit, ya kan? Artinya hutang yang benar-benar real, bukan hutang yang potensial, ya kan?
Bukan hutang yang akan terjadi, bukan. Tapi benar-benar sudah hutang. Itu namanya hutang sabit. Selain sabit, hutang itu lazim. Karena ada hutang yang tak lazim, di mana orang yang kemudian berhutang masih bisa melepaskan diri dari dain itu. Itu namanya tak lazim. Jadi yang bisa dijamin dengan gadai harus berupa dain, hutang yang sabit dan lazim. Dirrahinir ruju'u ma lam yaqbidi mukallafun bi'idnihi hina radi wa innama yatmanuhul murtahinu idza ta'adda fil ladhi yu'tamanu yanfaku bil ibra wa fasfir rahni kada idza zala jami'ud daini. Dirrahini ialah bagi rahin. Ar-ruju'u adapun menarik barang gadainya. Malam yakbid selama belum menerima. Malam yakbid selama belum menerima mukallafun siapa orang mukallaf biiznihi dengan izinnya rohin hina radiyah ketika ridho siapa rohin. Rohin itu tidak sama dengan jual beli. Kalau jual beli seperti dijelaskan kemarin adalah akdun lazimun minat tarafain. Adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Mengikat mustari dan mengikat bai. Artinya bila mana jual beli sudah jadi, maka tidak boleh burung-burungan kecuali ada khiyar-khiyar itu. Kalau rohin tidak, rohin itu adalah mengikat rohin tapi tidak mengikat murtahin. Murtahin tidak terikat. Kalau dia bilang sudahlah tak usah jaminan-jaminan, saya tidak mau, bawa saja mobilnya itu, tidak perlu jaminan, saya sudah percaya, tidak masalah. Akan tetapi bagi rohin itu mengikat. Kalau murtahin menginginkan ada jaminan, maka barang yang dijaminkan itu ya harus terus menjadi jaminan. Terkecuali barang yang akan digadaikan itu belum diterima. Ia maksudnya ingin menggadaikan mobil, sudah mengatakan kepada murtahin. Akan tetapi mobil yang akan dijadikan jaminan belum juga diterima oleh murtahin. Maka selama belum diterima, rohin sebagai pemilik mobil bisa saja menarikan badi mobilnya. Dengan syarat murtahin itu mukallaf dan dapat izin daripada rohin. Wa innama yatmanu dan hanya saja bertanggung jawab hu kepada marhun al murtahinu siapa murtahin. Murtahin orang yang menerima gadai. Idza ta'adda apabila melanggar hukum siapa murtahin. Melanggar hukum fil ladzi pada sesuatu yu'tamadu yang diamanatkan. Yu'tamadu yang diamanatkan atau yang dipercayakan. Sekali lagi murtahin adalah orang yang menerima gadai, yang sekaligus orang yang meminjamkan uangnya. Dalam contoh tadi B itu murtahin. Murtahin itu termasuk amin, ya kan? Amin. Ada dua status yang berbeda. Kebalikannya amin adalah domin, ya kan? Amin tulisannya hamzah mim iya nun amin. Jamaknya umana.
Murtahin ini merupakan bagian termasuk daripada umana, artinya amin, orang yang dapat kepercayaan. Amin ini artinya adalah orang yang tak dipertanggungjawabkan atas amanat yang diamanatkan kepada dirinya, terkecuali itu terjadi karena melanggar hukum. Jadi misalnya tadi menggadaikan mobil. Sekarang mobil ada di tangan murtahin. Bagaimana kalau mobil itu rusak? Maka murtahin tak wajib bertanggung jawab. Karena status daripada murtahin adalah amin, ya kan? Terkecuali kalau mobil itu rusak akibat kelalaiannya. Ini yang dimaksud melanggar hukum. Akibat kelalaiannya. Salah satu contoh amin selain murtahin adalah mustajir, orang yang nyewa. Mustajir itu adalah amin, ya kan? Orang menyewa mobil, kemudian rusak, tak wajib bertanggung jawab, kecuali kalau mobil itu rusak akibat kelalaiannya. Kenapa? Sebab karena mustajir itu amin, ya kan? Berbeda dengan orang pinjam mobil. Nyewa mobil berbeda dengan pinjam. Kalau pinjam mobil lalu mobilnya rusak, ya kan, bagaimanapun saja dia harus bertanggung jawab. Lengah atau tak lengah wajib bertanggung jawab, karena dia itu domin, ya. Murtahin dan mustajir disebut dengan amin atau yadu amanatin, ya kan. Sedangkan orang yang seperti peminjam, pinjam mobil, itu namanya yadu domanin. Jadi murtahin itu hanya harus bertanggung jawab terhadap barang yang diamanatkan. Yang diamanatkan barang yang digadaikan, bila mana dia melanggar hukum. Contohnya melanggar hukum, dia lalai menjaga apa yang diamanatkan itu. Yang fakuh lepas apa gadai. Lepas apa gadai bil ibro dengan pembebasan hutang. Ibro asalnya ibro. Wa faskhir rohni dan dibatalkannya rohan. Kada demikian pula, idza zadah bila mana sudah lepas jami'ud daini apa seluruh hutang. Kapan gadai itu bisa lepas? Atau kapan barang gadai itu bisa kembali kepada yang menggadaikan? Yang pertama, kalau hutangnya dibebaskan oleh murtahin, ya. Murtahin sudah membebaskan hutangnya, sudahlah kamu tak perlu bayar. Itu kan ibro namanya. Dengan dibebaskannya hutang, maka gadai menjadi lepas juga. Artinya barang yang digadaikan dengan sendirinya bisa diambil lagi oleh pihak rohin. Yang kedua, gadai menjadi lepas bila mana akad gadai memang sudah dibatalkan. Sudahlah tak perlu gadai-gadaian misalnya. Yang ketiga, apabila hutang seluruhnya sudah dibayar, ya kan? Hutang seluruhnya sudah dibayar. Mestinya murtahin sebagai orang yang meminjamkan uang itu senang kalau hutangnya dibayar, kan. Tapi sekarang tidak mau orang dibayar hutangnya itu. Tak mau, ya kan. Mengambil gadai sawah 5 tahun. Kok baru 1 tahun mau bayar? Tak mau itu. Babul hajri ini adalah bab hajr. Hajr secara bahasa adalah al-man'u. Al-man'u itu ya larangan, pencegahan.
Orang yang terkena hajar namanya mahjur alaih ya. Orang yang terkena hajar namanya mahjur alaih. Dengan demikian mahjur alaih itu adalah orang yang dicegah atau yang dilarang melakukan tasarruf. Orang yang dilarang melakukan tasarruf. Tasarruf itu apa tasarruf? Tasarruf itu perbuatan hukum tasarruf. Perbuatan hukum. Perbuatan hukum itu apa? Adalah perbuatan yang diatur dengan hukum ya. Perbuatan manusia yang diatur dengan hukum itu namanya perbuatan hukum. Tasarruf ya. Di antara sekian macam tasarruf ada yang namanya tasarruf mali, at-tasarrufatul maliyah. Maksudnya perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta, berkaitan dengan finansial, dengan uang. Melakukan jual beli itu namanya tasarruf mali. Membeli itu tasarruf mali. Menghibahkan uang namanya tasarruf mali. Ada beberapa kelompok orang yang dilarang melakukan tasarruf. Ini babnya sekarang, siapa saja yang tidak boleh melakukan tasarruf. Jami'u man alaihi syara'an yuhjaru saghirun aw majnunun aw mubadziru. Jami'u man adapun semua orang alaihi yang atas eman, alaihi yang atas eman syar'an secara syara yuhjaru dicegah. Asalnya begini, jami'u man yuhjaru alaihi syar'an ya. Adapun semua orang yuhjaru alaihi yang dilarang syar'an secara syara, yang dilarang dicegah melakukan tasarruf. Saghirun adalah anak kecil, au majnunun dan orang gila, au mubadzirun dan orang mubadzir. Mubadzir itu orang yang tak bisa menggunakan hartanya. Hartanya dihambur-hamburkan, kadang-kadang dibuang. Itu namanya mubadzir. Hajar pencegahan ini ada dua macam. Yang pertama demi kepentingan dia sendiri. Yang kedua demi kepentingan orang lain. Yang demi kepentingan dirinya sendiri ini tiga ini. Anak kecil adalah mahjur alaih. Orang gila mahjur alaih. Mubadzir itu mahjur alaih. Artinya dilarang melakukan tasarruf mali. Kenapa? Untuk kepentingan mereka, biar harta miliknya itu terjaga dan aman. Demikian pula orang gila dan mubadzir, untuk kepentingan mereka. Jadi hajar yang demi kepentingan mahjur alaih ini adalah satu anak kecil, yang dua orang gila, yang ketiga mubadzir. Tapi ini biasanya negara yang menetapkan warga negaranya sebagai mahjur alaih. Tasrifuhum li nafsihim qad ubtila wa muflisun qad zada dainuhu ala amwalihi bihajri qadin batala tasrifuhu bikulli ma tamawwala la dhimmatin wal maradul makhufu in mata fihi yuqafu tasrifu fima ala sulsin yazidu indahu ala ijazatil warisi ba'dahu. Tasrifuhum yakni tasarrufuhum ya. Tasrifuhum adapun tasarrufnya anak kecil, orang gila dan mubadzir.
Di nafsihim demi kepentingan diri mereka, demi kemaslahatan diri mereka. Qad ubtila adalah sungguh-sungguh dibatalkan apa tasrifuhum. Adapun tasarrufnya mereka bertiga, anak kecil, orang gila dan mubadzir, itu batal. Dibatalkan demi kemaslahatan mereka sendiri. Wa muflisun adapun muflis. Muflis ini orang yang paidit atau orang bangkrut. Hutangnya lebih besar daripada harta miliknya, ya. Memiliki kekayaan 1 miliar tapi hutangnya 2 miliar, itu muflis itu. Orang-orang kaya sekarang itu lebih banyak hutangnya itu. Orang memiliki kekayaan 1 triliun tapi hutangnya kadang-kadang lebih dari itu. Lebih enak tidak sekaya itu tapi tak punya hutang. Wa muflisun adapun orang muflis, orang yang pailit. Qad zada dainuhu yang lebih apa hutangnya. Yang lebih apa hutangnya ala amwalihi dari hartanya, bihajri qadin dengan hajarnya hakim, dengan pencegahan yang dilakukan hakim. Batala adalah batal tasrifuhu apa tasarrufnya muflis. Batala tasrifuhu ini menjadi khabarnya muflis. Muflis jadi mubtada. Kok bisa muflis jadi mubtada padahal isim nakira? Karena disifati. Wa rajulun minal kirami indana. Wa muflisun adapun orang pailit, qad zada dainuhu yang lebih apa hutangnya ala amwalihi dari hartanya, bihajri qadin dengan hajar dari pihak hakim. Batala adalah batal tasrifuhu apa tasarrufnya muflis. Tasarrufnya muflis bikulli ma tamawwala dengan setiap apa yang punya nilai harta. Bikulli ma tamawwala dengan setiap sesuatu yang punya nilai harta. La dhimmatin tidak dengan dhimmah, dengan tanggungan. Jadi hartanya muflis, orang yang pailit ini bisa diambil alih oleh negara, ya kan? Demi kepentingan orang-orang piutang, ya, limaslahatil ghurama, demi kemaslahatan orang yang memberikan piutang, ya. Kalau diterus-teruskan dia bertasarruf bisa habis semua hartanya. Tasarrufnya muflis. Muflis yang hutangnya lebih banyak daripada hartanya, tasarrufnya itu batal tak sah. Caranya harus ada penetapan dari pihak negara, qadhi. Tasarruf macam apa? Pokoknya tasarruf dengan apa yang punya nilai harta tak boleh digunakan. La dhimmatin tidak dalam tanggungan. Kalau orang muflis bisa saja belanja ke toko, tapi jangan pakai hartanya. Ya fi dhimmatin autang, ya kan, tang boleh. Wal maradul makhufu adapun sakit yang dikhawatirkan. Sakit yang dikhawatirkan itu apa? Sekarang banyak sakit yang dikhawatirkan. Artinya punya potensi menyebabkan kematian seseorang, ya. Wal maradul makhufu adapun sakit yang dikhawatirkan. In mata jikalau mati siapa orang fihi di dalam maradul makhuf dengan sebab maradul makhuf, yuqafu adalah dipending, dimaukufkan at-tasrifu apa tasarrufnya. Tasarrufnya orang yang sakit adalah dipending, ditangguhkan at-tasrifu apa tasarruf fima di dalam sesuatu ala thulthin yazidu, asalnya fima yazidu ala thuluthin,
di dalam sesuatu yang lebih dari sepertiga indahu pada saat terjadi kematian. Ditangguhkan ala ijazatil warisi atas izin daripada ahli waris. Izin atau perkenan ahli waris ba'dahu sesudah maut, sesudah kematian. Artinya termasuk orang yang mahjur alaih adalah orang yang sedang sakit keras. Yang sedang sakit, yang mana sakitnya masuk dalam kategori maradul mahub. Orang yang sakit seperti itu tidak bebas menggunakan hartanya. Tidak boleh mentasarrufkan hartanya lebih dari sepertiga hartanya. Kalau mau bertasarruf hartanya lebih dari sepertiga hartanya, harus ada izin dari ahli waris. Termasuk maradul mahfub adalah orang yang sedang naik perahu dan yang ombaknya sudah mengancam tenggelamnya perahu itu. Perahu. Orang yang dalam kondisi maradul mahfub tidak boleh mentasarrufkan lebih dari sepertiga hartanya. Dihitung kapan sepertiga itu? Dihitung pada saat terjadi kematian. Terkecuali ada ijazah izin perkenan daripada ahli waris sesudah terjadi kematian. Wal abdu lam yu'zan lahu fi majjari yutba'u bit tasrifi littaharruri. Wal abdu adapun budak lam yu'zan lahu yang tak dapat izin lahu siapa abd, tak dapat izin fi majjari untuk berdagang. Yutba'u adalah ditagih bitasrifi dengan tasarruf, ditagih litaharruri pada saat merdeka. Litaharruri yakni indat taharruri ketika sudah merdeka. Artinya budak yang tidak mendapatkan izin untuk berdagang dari tuannya itu tak boleh berdagang. Kalau kemudian berdagang dan terjadi sesuatu kerugian, maka bisa ditagih nanti setelah merdeka. Babus sulhi wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.